Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai pajak kendaraan bermotor, hasil dari diskusi kelompok 3. Next. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hukum pajak Dr. Muhammad Halimi MPD dan juga Kanegara Hawari SHMH CLA. Next. Baik, sebelum pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 ini sendiri. Perkenalkan, yang pertama ada saya sendiri, Abdul Jabar Maulana dengan NIM 22104. Yang kedua ada Aulia Rahmawati dengan NIM 28662. Yang kemudian ada Fajrin Tri Septiani dengan NIM 23129. Kemudian Hana Nurisman dengan NIM 27024. Kemudian Ilhan Hardi Juliawan dengan NIM. Kemudian ada Indah Puspitasari, kemudian ada Maidina Syifaur Rahman, dan kemudian ada Muhammad Mufli Darmawan. Selanjutnya kepada pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Abdul atas waktunya. Mengenai pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak kepemilikan dana atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerima pendapatan asli daerah yang sangat potensial. Pajak kendaraan bermotor atau PKB dipungut atas kepemilikan dan atau kepenguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Adapun dasar hukum pajak kendaraan bermotor adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Kemudian Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB. Tetapi dapat juga dibuat secara terpisah, misalnya peraturan daerah tentang PKB. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2006, serta Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, selanjutnya itu tentang subjek pajak kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang, pribadi, atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor, bagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PDRD. Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan atau menguasai adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek pajak memiliki kendaraan bermotor. Yang kedua, subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Atau subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor. Next. Selanjutnya, objek pajak kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasa kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan bandara, pelabuhan, perkebunan, kehutanan yang lainnya. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 3 dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak PKB adalah yang pertama kereta api, yang kedua kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan hanya untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, yang ketiga kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat dan objek pajak lainnya yang ditetapkan oleh di peraturan daerah. Mungkin hanya itu, selanjutnya dipersilakan kepada teman saya.
Terima kasih Indah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarif pajak kendaraan bermotor. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tarif pajak kendaraan bermotor pribadi atas nama dan atau alamat yang sama ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama ialah untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Yang kedua ialah untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif, paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Next. Adapun perhitungan pajak kendaraan bermotor. Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak kendaraan bermotor dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sesuai dengan rumus. Itu pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak sama dengan tarif pajak dikali dalam kurung NJKB dikali bobot. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya mengenai sanksi pajak kendaraan bermotor. Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan, tanggal atau jatuh tempo, dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 bulan. Dihitung saat terhutangnya pajak. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin mematikan kamera dikarenakan sinyal sedang tidak stabil. Di sini saya akan menjelaskan bea balik nama kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang dimaksud dengan bea balik nama dalam hal ini adalah merubah kepemilikan dari penjual sebagai pemilik kendaraan bermotor sebelumnya kepada pembeli sebagai pemilik kendaraan yang baru. Sekian dari saya, terima kasih, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya objek bea balik nama kendaraan bermotor. Maka yang menjadi objek pajaknya adalah penyerahan kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia. Kecuali yang pertama untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan, untuk diperdagangkan, untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia kecuali selama 3 tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. Yang terakhir ada digunakan untuk pameran, penantian contoh untuk kegiatan bertaraf internasional. Next. Mohon maaf sebelumnya Aul, suaranya kurang terdengar. Kalau sekarang kedengar nggak? Sudah terdengar. Baik, diulangi lagi ya. Yang menjadi objek pajaknya adalah penyerahan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia. Kecuali yang pertama untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan, yang kedua untuk diperdagangkan, yang ketiga untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia, kecuali selama 3 tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia. Dan yang terakhir, digunakan untuk pameran, penelitian contoh untuk kegiatan bertaraf internasional. Next. Selanjutnya ada persyaratan bea balik nama kendaraan bermotor sekaligus perpanjangan STNK. Yang pertama ada BPKB, yang kedua STNK, yang ketiga ada kwitansi pembelian, yang keempat ada KTP pemilik baru, dan yang terakhir cek fisik kendaraan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada tarif bea balik nama kendaraan bermotor atau NJKB, nilai jual kendaraan bermotor. Yang pertama, untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 sebesar 15% dikalikan dengan NJKB. Lalu, untuk kendaraan bermotor bukan umum roda 4 atau lebih sebesar 12,5% dikalikan dengan NJKB. Yang ketiga, untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 7,5% dikalikan 60% atau NJKB. Yang keempat, untuk kendaraan bermotor angkutan barang sebesar 7,5% dikalikan 80% atau NJKB. Yang kelima, untuk kendaraan bermotor, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, 4 atau lebih sebesar 12,5% dikalikan NJKB. Yang keenam, untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah dan instansi pemerintah roda 2 dan roda 3 sebesar 15% dikalikan dengan nilai jual kendaraan motor atau NJKB. Dan yang terakhir, untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,75% dikalikan 40% dikalikan dengan atau NJKB. Selanjutnya, lalu, untuk perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor adalah PBBN dikurangi KB sama dengan nilai jual kendaraan bermotor dikali tarif. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan sebelum ke pembahasan terakhir kita akan membahas mengenai beberapa kasus. Contohnya seperti pada tahun 2018 lalu terdapat kasus mengenai pengendara yang kendaraannya disita oleh polisi karena belum membayar pajak kendaraan bermotor tahunan. Seperti yang kita tahu, pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak kepemilikan dana atau pajak kepemilikan motor. Terdapat banyak kasus yang berhubungan dengan PKB, salah satunya hal yang paling umum adalah ditemukan pengendara yang tidak menaati lalu lintas seperti pada tahun 2018 yang lalu. Nah, menurut pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan, sehingga dalam hal penindakan pengendara harus menunjukkan STNK yang hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Sebagaimana yang dimaksud oleh penjelasan pasal 70 ayat 2 Undang-Undang 22 tahun 2009, pengesahan setiap tahun adalah sebagaimana pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, STNK dianggap sah hanya apabila wajib pajak telah membayar pajak kendaraan bermotor tersebut. Ketika seseorang pengendara tidak patuh membayar pajak kendaraan dan tertangkap penertiban polisi, dan tidak bisa menunjukkan STNK dan SIM, maka sesuai pasal 260 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, polisi akan melakukan tindakan pemberhentian, pelarangan, menunda, dan menyita kendaraan bermotor pengendara yang bersangkutan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.